Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Lina Herlianti, Nur Husna dan juga Mawar ingin membawakan satu tugas daripada ujian tengah semester komunikasi bisnis, yaitu tentang di bidang pakaian. Saat ini saya membawakan di bidang pakaian dengan merek Ebitail. Ebitail ini adalah merek yang dimiliki oleh seorang anak muda yang bernama Melisa Setiawan yang memulai usaha tersebut dari tahun 2018. Sore Melisa, thank you waktunya sudah memberikan kesempatan kepada saya Lina Herlianti, dan saya juga ditemani oleh Pak Husna ya. Hai. Halo ya. Dan dengan Mawar di sini. Halo. Teman-teman, ini adalah Melisa. Halo. Ya. Halo, oke. Mungkin kita akan mulai saja ya. Kita pengen mengetahui bahwa saat ini Melisa berkecimpung di bidang bisnis pakaian. Nah, yang kita pengen tahu adalah sebetulnya yang pertama adalah apa sih yang mengakibatkan Melisa ingin berkecimpung di bidang pakaian, gitu kan? Yang pertama itu karena passion. Jadi kayak dari kecil itu tuh orang tua aku sendiri punya butikan, tapi di kota kecil. Tapi dari kecil tuh kayak aku sering banget diajakin belanja. Belanja tuh bukan belanja yang buat diri sendiri, tapi belanja buat toko gitu. Nah, pada saat itu kayaknya mulai terpupuk lah kayak, oh ternyata fashion tuh seru ya gitu, kayak menyenangkan. Terus kayak misalnya pada saat kayak lagi shopping prepaid gitu tuh juga nggak jarang mami aku sendiri tuh nanya gitu, karena kayak banyak banget kan pilihan si modelnya. Walaupun kayak masih anak kecil, tapi suka ditanya, ini bagus yang mana ya Mel ya? Nah dari situ tuh kayaknya dari sana mulai terbentuk fashion sense-nya, kayak bagus yang ini deh nih, terus bagus yang itu deh. Walaupun nggak selalu diterima, maksudnya nggak selalu di-okein gitu sama mami, tapi dari situ tuh kayak mulai terbentuk, oh fashion yang kayak gini tuh kayaknya bagus, yang kayak gini nggak cocok. Nah dari situ mulailah terbentuk fashion of fashion. Makanya dari kecil udah pengen banget, kalau udah gede pengennya ya berkecimpungnya di dunia yang sama gitu. Jadi tidak terlalu membutuhkan lagi memang sudah dari kecil mempunyai sense di bidang pakaian gitu kan ya. Kalau nggak salah Melisa ini kan berkecimpung di pakaiannya itu adalah ada mereknya ya? Iya betul, kita bikin sendiri. Oke. Kalau boleh tahu mereknya apa ya? Ebitail. Oh, Ebitail. Ebitail ini sudah pertama kali sampai sekarang itu pertama kali launching sampai sekarang dari tahun berapa launching si Ebitail ini tuh? Jadi sebenarnya Ebitail itu adalah brand kedua aku, dan sebenarnya kita bikin Ebitail itu tuh di tahun 2018. Tahun 2018 pada saat itu. Mungkin kayak diceritain kali ya kenapa akhirnya bikin second line atau second brand gitu. Karena yang aku lihat pada saat awal membuat Ebitail itu kan aku punya brand satu lagi tuh, dan kita tuh kayak sering banget bazar tuh kayak buka booth gitu lah di mall-mall. Nah pada saat itu tahun 2017, 2018 tuh brand import kayak apa sih, fashion import yang kayak dari negara-negara luar itu juga kayak lagi bicara-bicara banget, kayak open PO bla bla bla, open PO bla bla bla. Dan itu tuh sering banget ditanya sama apa yang ngomongnya ya, sama masyarakat gitu. Ini mah daripada harga segini mendingan beli yang PO itulah atau yang barang import itulah. Nah dari situ tuh aku kayak gemes gitu, karena pengen banget kayak ngasih tahu kalau lokal brand kita itu sama bagusnya sama barang-barang import. Cuma karena pada saat itu tuh lokal brand kayak kualitasnya kurang bagus, terus jelek, terus ya kurang proud kali ya pada saat beberapa tahun yang lalu, beda sama sekarang. Nah pada saat itu terus mulailah ngomong sama suami, kayaknya aku pengen bikin brand satu lagi deh, tapi yang versi lebih murah supaya harga kita tuh bisa bersaing sama produk-produk impor yang supaya apple to apple aja gitu. Nah pada saat itu kita mulai cari source-nya, cari kayak bahan baku dan lain-lain yang memang benar-benar made in Indonesia, tapi dengan kualitas yang bagus, bukan yang kain abragan gitu, bukan yang kain
panas dan lain-lain. Akhirnya kita bentuklah Editel. Waktu itu awal banget kita mulai itu semuanya hampir all item itu 100.000, dan which is itu kayak murah banget gitu pada saat itu. Pada saat itu tuh kayak brand-brand import yang PO itu tuh harganya kayaknya mereka mulai saat itu dari 150.000-an, sedangkan kita tuh mulai dari harga 100.000 dengan kualitas yang ya kalau bagi aku yang punya ya lebih bagus gitu, jauh kayak dicuci tuh kadang yang dari pengalaman saya pribadi ya, untuk brand-brand yang import yang PO itu dicuci kayak 5-6 kali biasanya tuh jadinya yang lepas atau kayak gimana. Nah sedangkan ours itu enggak gitu, karena itu dibikin di sini dengan tenaga kerja di sini dengan bahan baku Indonesia juga ternyata lebih bagus jauh. Oke. Mungkin dari Husna atau Mawar ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, makasih Bu. Mbak, kita mau tanya nih, menurut tadi kan kita udah dengerin dari mulai berdirinya, terus berjalannya berapa lama, kita sekarang masuk ke, mohon maaf, ini agak sensitif. Mungkin kita mau tanya dulu mulai dari pasar-pasar yang Teteh mau kejar sekarang itu pasar mana dulu Teh? Yang pasti sih medium kali ya. Tapi yang mediumnya juga bisa medium up sedikit atau low sedikit. Kita nggak bisa jualan yang under 100.000, jadi bukan yang low banget, tapi juga bukan yang high end gitu. Medium lah. Kan ini berarti Teteh udah membayar tadi pasar yang ditujunya mulai dari yang mid ya. Berarti yang pertanyaan saya nomor 3 tadi mengenai harga udah terjawab. Saya mau nanya lagi nih mengenai pasarnya. Kan Teteh pasarnya masih mau yang di Indonesia atau mau coba ekspor gitu? Kalau dari kita sendiri kan kita itu jualan online kan. Dan di platform online ini sebenarnya tuh nggak menutup kemungkinan untuk kita juga menarik pasar-pasar dari luar gitu. Dari database yang kita punya di sini, kita juga ada banyak customer di Singapura, Malaysia, dan Aussie gitu. Jadi kayak beruntungnya punya platform online adalah nggak cuma bisa jualan untuk orang Indonesia aja, tapi kita juga kayak bisa kenalin produk-produk lokal Indonesia buat mancanegara gitu. Walaupun ya untuk saat ini sih baru 3 negara ya yang paling banyak sering belanja di kita. Ya, media Teteh yang dipakai buat berjualan sekarang apa Teh? Sistemnya kan Teteh online tuh tadi, online. Sistemnya PO atau order? PO atau order gimana ya? Maksudnya ordernya itu kita ditumpuk dulu banyak atau kita udah bikin nanti tinggal udah kirim gitu langsung jual gitu, bikin dulu atau? Kalau aku mix ya, ada yang PO dan ada yang ready stock. Tapi kita bikin itu benar-benar langsung untuk end customer, jadi kita bukan bikin untuk pabrik atau untuk toko gitu, kita benar-benar end customer. Bisa ya. Untuk lebih spesifik lagi, omsetnya Teh, maaf nih ya, omset untuk bulan per bulan gitu berapa Teh? Kurang lebih 100-150 lah ya. Kalau untuk misalnya nggak mau jawab nggak apa-apa gitu. Jadi jawab. 100-150 untuk omsetnya gitu. Nah, ya. Oke. Sebetulnya pasarnya ini lebih banyak. Saya pengen tanya juga, pasar yang saat ini lebih banyak yang memesan lah ya, berdasarkan dari websitenya itu lebih banyaknya adalah untuk yang level apakah anak muda atau apa, sebetulnya model atau apa itu sebetulnya lebih yang diinginkan dari editor itu sebenarnya berbeda untuk customer-nya dengan apa. Jadi untuk editor sendiri kita kan produksi itu basic outfit tapi with a little twist gitu. Jadi yang basic tapi nggak yang basic banget. Dan biasanya dari survei yang kita lakuin, yang beli itu dari teen umur 17 tahun sampai umur 45 tahun. Karena baju-bajunya sebenarnya bisa dipakai either buat kuliah atau buat kerja juga gitu. Jadi banyaknya tuh kayak mami-mami muda juga ada, teens juga lumayan banyak dengan kita karena basic dan harganya kan nggak menguras uang jajan lah ya.
kalau misalnya yang saat ini banyak bentuk media-media promosi atau apa yang dilakukan oleh editor itu biasanya lewat apa ya? Kita medsos ya, Instagram. Oke, ada di Instagram, Which is endorse lah ya. Oke. Tapi banyaknya dari Instagram aja. Ya, Instagram aja. Karena kita jualannya juga platform, menurut aku tuh platform yang paling oke untuk jualan online seperti ini adalah Instagram gitu. Jadi kita memang benar-benar budget promosinya semua lewat Instagram, which is endorsement. Jadi lebih banyak dari endorse juga, terus pameran-pameran. Pameran itu kan bukan marketing ya, itu jualan gitu ya. Kita jualannya selain dari yang media online tadi, juga kita sering kayak buka booth. Tapi ya karena situasi pandemi udah 2 tahun kita off pameran sih. Pengen tahu juga nih, karena kita juga semua tahu mungkin ya, bagaimana kita membangun brand itu boleh dibilang tidak dengan begitu saja gampang membangun brand. Dan setahu saya yang namanya ini kan second brand, karena setahu saya yang brand yang pertama itu sudah sangat-sangat boleh dibilang udah hampir banyak sekali artis-artis yang pakai ya gitu, kalau saya tahu gitu kan, setahu saya untuk yang utamanya. Tetapi yang detail juga ini sudah mulai arahnya ke sana kan. Bagaimana sih yang dilakukan oleh Melissa untuk bisa membangun brand sehingga brandnya ini tuh benar-benar dikenal oleh masyarakat luas, dan apa trik-triknya dari Melissa dalam hal marketingnya ya? Yang pertama mungkin lebih ke ya kita harus mengerjakan segala sesuatu itu tuh pakai hati gitu. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu pakai hati, si customer yang beli pun juga akan bisa ngerasain gitu. Pada saat kayak pakai baju kita, walaupun kayak klise gitu, tapi benar-benar ketika dipakai berasa banget ini passion si owner yang bikin tuh kayak berasa banget di situ. Yang pertama itu. Yang kedua, kita juga nggak bisa cuma ngomong doang, kita harus tetap menjaga kualitas dan customer relation itu yang terpenting sih, karena mau sebagus apapun barang yang kita jual, semurah apapun barang yang kita jual, tapi kalau misalnya tanda kutip CS-nya nyebelin gitu kan, atau nggak two-way communication, jadinya kayak malas banget gitu. Terus yang ketiga, ya produknya ya harus bagus, karena dari sekarang kualitas, ya kita juga harus up to date dengan tren gitu ya. Jadi ketika pakai bajunya Mad Editor nggak kayak ih kok jadul gitu, nggak, tetap ngikutin, dan ya kita sebisa mungkin bikin baju-baju itu yang timeless dan versatile. Jadi orang-orang pakai tuh nggak cuma bisa dipakai 1, 2, 3 kali, tapi bisa bertahun-tahun, dan bahkan bisa kayak di mix and match satu sama lain. Jadi kayak punya 10 koleksi editor, biasanya kayak punya 30 gitu, karena satu sama lain tuh kayak bisa dikawinin gitu. Kalau mengeluarkan produknya rata-rata model baru atau apa, itu biasanya rata-rata berapa ini sekali ya? Kita 3 bulan sekali sih, minimal 3 bulan sekali untuk mengeluarkan produknya. Oke. Dari Mawar mungkin ada yang mau ditanyakan juga, Mawar, silakan. Saya mau bertanya, kalau boleh tahu jenis bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kainnya apa ya Bu? Kita sih lebih banyak pakai cotton ya di sini. Untuk editor kita sering banget pakai cotton dan juga tuil. Gitu. Kalau itu bahannya dari lokal atau impor? Kita semua lokal. Untuk editor kita memang benar-benar fokus di lokal. Dari bahan baku, terus dari SDM-nya pun juga semua lokal. Kita nggak ada import sih. Kalau untuk yang lokal, harga kisarannya berapaan? Harga paling murah gitu untuk pakaian yang sudah jadi. Bahannya atau harga bajunya? Sekarang saya bertanya untuk harganya Bu, harga bajunya, harga baju yang udah selesai gitu. Harga bajunya kita pokoknya di harga 125 untuk sekarang sampai 245.000 range harganya. Itu untuk yang lokal ya Bu? Semuanya lokal. Oh jadi Ibu nggak ada barang impor gitu, barang masuk? Dari awal juga tujuannya bikin TPI kali itu adalah kita pengen membuktikan ya kepada kayak masyarakat Indonesia kalau our local brand itu tuh juga
kalah daripada import gitu. Jadi ya dari awal tujuan visi misinya adalah itu, ya nggak mungkin aku jual import juga gitu, yang cuma gini branding juga sih. Kita benar-benar semuanya made from scratch, semuanya dibikin dari nol, dari lokal brand, dari bahan-bahan lokal, tenaga kerja juga lokal, tapi yang belinya lokal dan mancanegara. Oh iya, Bu, saya mau bertanya juga, untuk jumlah karyawan Ibu saat ini ada berapa orang? Untuk jumlah karyawan, kalau untuk marketingnya sendiri tuh kita ada sekitar 6 orang, tapi kalau untuk penjahit banyak banget sih. Kendala yang sering ditemukan dalam proses pembuatan pakaian apa aja, Bu? Kendalanya banyak sih. Kalau misalnya dari proses produksinya sendiri, kadang-kadang tuh misalnya gini, kita untuk membuat satu baju itu kan butuh proses ya. Pertama dari aku order bahan, terus order bahan itu kan kita ke proses cutting. Dari proses cutting ini terus kita ke proses sewing, jahit. Dari jahit ini kita langsung di QC, finishing dan QC, quality control. Nah, dari masing-masing prosesnya ini itu pasti ada aja problemnya gitu. Daripada saat aku order bahan, misalnya aku order bahan A tapi yang datang bahan B, sedangkan untuk order ini karena kita kan special order, jadi bukan yang kayak aku belanja di toko kayaknya langsung dikirim. Kalau kita itu prosesnya adalah aku order bahan A, terus pabrik bikin sekitar kurang lebih 1-2 minggu sampai 1 bulan, terus baru datang ke kita kan. Nah pada saat datang ternyata mereka ada miss, misalnya kayak misalnya saya pesannya warna putih, datangnya tahu-tahu warna hitam gitu, misalnya kayak gitu. Dan untuk mengulang ke warna putih kayak butuh waktu 1 bulan lagi. Nah misalnya itulah ya yang paling ekstrim dari order bahan. Kalau di proses cutting sendiri, kadang-kadang kayak misalnya kita udah turunin perintah untuk cutting bahan A, tahu-tahu SDM-nya mungkin lagi ngantuk atau mungkin lagi nggak konsen, yang di cutting bahan B, which is ya nggak meet ini kan, jadi bener-bener itu kalau udah salah bahan kayak gitu kita udah langsung jadi gagal produksi, karena kan harusnya bahan A di cutting bahan B gitu. Sedangkan proses jahit, di proses jahit sendiri yang nggak semuanya itu lulus QC ya, lulus quality control. Ada aja kan kadang-kadang jahitnya kurang rapi atau kayak gitulah, ada yang kayaknya sobek atau misalnya penjahitnya nakal lagi menjahit sambil ngerokok, itu ada bolongan rokok gitu. Jadi kalau untuk problemnya sendiri banyak banget sih gitu, dan bikin baju tuh tidak semudah kayak oh bahan ini, model ini langsung jadi kayak gini, enggak gitu. Lanjut ke Ibu Lina. Ada lagi yang mau ditanyakan dari Husna? Saya rasa cukup, Ibu. Mawar, ada lagi Mawar? Cukup, Bu. Saya terima kasih sama Nalisa, mewakili juga dari teman-teman ya, dari Husna dan juga dari Mawar. Terima kasih atas waktu yang diberikan Nalisa kepada kami untuk tugas kita ya di kampus. Semoga tetap terus maju untuk detailnya ya, dan benar-benar ini adalah untuk memajukan lokal brand, itu kan yang memang ini juga oleh pemerintah ya teman-teman ya, bahwa kita memang harus memajukan adalah lokal brand. Kita jangan hanya melulu melihat ke dunia luar gitu, padahal di lokal brand kita juga banyak sekali yang boleh dibilang banyak sekali pengusaha-pengusaha yang memang barang-barangnya itu patut bisa ditandingkan dengan dari luar gitu kan ya. Oke, thank you Melisa, selamat sore. Dadah. Dadah. Baik, seperti itu wawancara kami dengan pelaku usaha pakaian. Selanjutnya kami akan menyampaikan pesan dan saran yang akan bermanfaat guna pelaku produsen pakaian ini. Yang pertama adalah menjalin kemitraan dengan resell. Targetnya adalah meningkatkan sistem penjualan PO, juga memperluas promosi dari mulut ke mulut. Yang kedua adalah mengikuti virtual fashion show.
target dari mengikuti virtual fashion show adalah mencari konsumen baru, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga adalah meningkatkan unique selling point, yaitu seperti disebutkan sebelumnya adalah meningkatkan local brand loving. Demikian hasil wawancara dari kelompok 4. Semoga bisa menginspirasi dan jadi masukan buat teman-teman semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.